Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Kali ini kita akan bikin video tausiah tentang tausiah dari Ustadz Danu. Tausiahnya sekarang akan berjudul dengan kemarahan yang terlalu besar yang melampaui batas di dalam rumah tangga akan ditegur dengan sakit begini guys. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danu. Silakan disimak isi tausiahnya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadinya juga nggak mau mengakui gitu ya bahwa tidak mau, selalu menyangkal gitu bahwa itu sakit kanker. Tapi ketika mengetahui bahwa itu gejalanya seperti itu, kanker di payudara, puting masuk, terus ada tanda-tanda yang menyebabkan sakit-sakit yang luar biasa. Terus saya berikhtiar, tentunya harus berikhtiar dan sering lihat di TV juga. Jadi saya mencari Ustadz Danu untuk bisa mencari berikhtiar gitu. Dan alhamdulillah akhirnya qadarullah ditemukan dengan Ustadz Danu. Dan prosesnya bagaimana tuh hingga akhirnya bisa membaik dari sakit tersebut? Ya, banyak sekali nasihat dan perjalanannya cukup panjang, dan jadi pasti tidak mungkin hanya satu kali bertemunya. Ada beberapa kali pertemuan yang memang diskedulkan untuk mencapai niat-niat tersebut. Jadi pertama memang sakit sekali, terus saya dapat nasihat, banyak-banyak istighfar, karena pasti ada saja salah-salah yang saya perbuat. Jadi karena oleh Ustadz Danu juga disampaikan kalau kita ada sakit pasti ada salah kita, pasti ada yang salah. Nah, cuman kita entah nggak tahu, entah tambeng, jadi salahnya nggak fokus juga salah apa gitu. Jadi kalaupun mau minta ampun gara-gara salah apa, kita nggak tahu juga salahnya salah apa. Apa karena memang tambeng, atau karena memang pura-pura nggak tahu, atau memang menyangkal gitu biasanya. Tapi Ibu ketika mengalami sakit kanker kemarin, apa sekaligus berobat dengan secara medis Bu atau ke dokter? Ya, sempat sih medis sedikit, tetapi kok saya merasakan banyak sekali, sering saya mendengarkan siarannya Ustadz Danu, sehingga saya pikir-pikir saya harus ikhtiar yang satu ini gitu. Jadi ada saya keyakinan gitu melalui Ustadz Danu, saya berikhtiar untuk mencari yang lebih baik. Subhanallah Ustadz, itu bagaimana tentang sakit yang tempo hari Ibu Indah alami Ustadz? Iya, ya seperti yang biasanya kan amarah yang kanker itu kan marah yang berlebihan, meledak berlebihan kepada orang-orang di dekat. Yang pertama biasanya sama orang tua. Kalau sama orang tua enggak, ya sama suami. Kemudian sama orang sekitar. Orang sekitar ini orang kerja. Nah, memang saya bertanya, biasanya itu hanya 3 hal ini aja yang kuat. Dan marahnya betul-betul kuat. Jadi bukan marah-marah jengkel-jengkel biasa kayak Mbak Elmira. Mbak Elmira jengkel itu hanya kiste aja munculnya. Tapi kalau itu jadi marah beneran, ya beda lagi sudah. Nah, Bu Indah ini memang beliau marahnya kuat sekali. Khususnya dengan suami. Sama suami juga iya. Sama di tempat kerja juga sama gitu. Jadi dua kesalahan yang cukup besar ini ya memang harus dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Memang itu harus. Kepada suami umpamanya, suaminya itu bagaimana, ya bisa aja namanya seorang istri marah sama suami itu gara-gara ada persoalan, di mana persoalan suami itu nggak bisa menyelesaikan atau gimana karena memang barangkali dulunya temperamen, ya begitulah namanya juga temperamen, wangeng-angeng, ngangong-ngong. Kalau nggak diem, nanti kalau bisa keluar ngangeng-ngangeng seperti itu kan tahun demi tahun kan dilalui dengan tidak terasa sebenarnya. Sama, selain sama suami, nanti tempat kerja sama, nggak cocok ya keras lah istilahnya, kaku, keras, emosi. Nah, akhirnya di situ kemarahan yang kuat diledakkan terus-menerus. Akhirnya Allah memberikan ujian yang bentuknya musibah, yaitu kanker pada payudara beliau. Nah, itulah cara Allah mengingatkan agar beliau itu kembali ke jalan Allah aja. Bukan Allah marah, enggak, hanya dikasih gambaran
jangan kamu ulangi lagi, ini loh tak kasih penyakit ini, maksudnya Allah itu seperti itu aja. Oke. Ustadz, butuh proses berapa lama sih sehingga akhirnya Ibu Indah bisa membaik? Saya itu tidak bisa menceritakan proses butuh berapa lama, karena tingkat emosi seseorang itu yang menjadikan lama dan tidaknya penyakit itu hilang. Kalau mamanya kayak mamanya kalau Bu Indah mamanya punya sifat kaku, mamanya kaku, kemudian keras, gitu, kemudian emosional. Nah, 3 sifat ini kalau memang itu dulu mendominir setiap saat di dalam pekerjaan, setiap saat di rumah tangga, ini kan intensitas penyakitnya kan jadi tambah tinggi kalau hampir setiap hari emosi mamanya. Ketemu suami aja maunya mau makan aja suaminya kalau diperbolehkan mamanya loh. Nah, itu kan jadi marah, walaupun diem tapi kan marah itu kebaca sama malaikat atid. Jadi sehingga itu ditulis. Nah, sehingga itu yang menjadikan sembuh cepat dan tidaknya itu tergantung dari intensitas kemarahan dulunya. Jadi bukan karena saya, enggak, tetap kalau mamanya Bu Indah itu mohon ampun serius, tulus, kemudian berubah, yang dengan suami dulunya itu gampang emosi atau gampang jengkel walaupun disimpan, berubah dengan suami itu bisa senyum. Yang dulunya di teman-teman kerja kalau salah itu langsung keras, kaku, begini begitu. Sekarang itu ada yang salah itu ya senyum, dinasehatin nggak boleh seperti ini. Jadi yang baik-baik. Nah, intensitas yang ini dikembalikan semua. Jadi beliau akan menghadapkan dosa di hadapan Allah sama menghadapkan amal soleh beliau. Nah, ini yang akan menjadikan nanti di innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi sesungguhnya amal perbuatan baik itu akan mengurangi perbuatan buruk. Jadi amal soleh beliau itu nanti akan dilihat oleh Allah Ta'ala dengan perbuatan buruknya. Kalau amal perbuatan baiknya itu terus meningkat, ya ini kesalahan-kesalahan dulu dimohonkan ampunan ya bisa dihilangkan. Dan kalau itu bisa cepat, insya Allah penyakitnya sembuhnya ya cepat. Insya Allah seperti itu. Nah, makanya kalau tadi Bindah cerita dulu putingnya ambles ya, memang itu ciri dari penyakit kanker, karena beberapa orang wanita yang saya tanya itu betul-betul memang putingnya masuk istilahnya. Jadi beliau ya setelah ini ya alhamdulillah putingnya bisa keluar lagi normal. Jadi nggak diapa-apain gitu, maksudnya ya, oh ini sudah keluar, berarti proses kesembuhan ini sudah mulai jadi. Dan sakit yang dulunya kenceng itu bisa bisa berkurang, sangat berkurang. Dulunya kan intens, sakit itu hampir setiap saat itu mulai berkurang. Berapa minggu, bulan tidak sakit, nanti sakit beberapa hari, seperti itu mulai berkurang. Yang dulunya intens jadi berkurang. Insya Allah seperti Masya Allah. itu ya. Ibu Indah sendiri ketika sudah mendengarkan nasihat daripada Ustadz Danu, apakah kestabilan emosi? Tadi kan kalau Ustadz menyampaikan bahwa sakit kanker ini bisa dipicu karena amarah yang terpendam ataupun yang dilampiaskan, apalagi untuk emosi dari itu, apakah merasa lebih baik atau lebih stabil, Ibu Indah? Wah, jauh sekali ya rasanya. Saya juga dapat dari Ustadz Danu kalau luar biasa pertemuan dari pertemuan bulan pertama kedua itu langsung turun, dan sekarang sih rileks jadinya. Kalau ketemu persoalan gitu bisa rileks gitu, karena tahu paling basic adalah kita harus bisa menerima itu dengan baik, istighfar banyak-banyak, memohon ampunan terutama yang paling luar biasa, karena tapi saya tetap harus optimis untuk itu. Jadi saya selalu optimis, minta ampun, karena itu satu kuncinya, hanya itu, minta ampun untuk, jadi bukan minta sembuh tapi minta ampun. Minta ampun sama Allah. Jadi lebih berdamai pada keadaan gitu ya, Masya Allah.